Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah wadi'ah. Kalau dalam bahasa kita terjemahannya adalah penitipan mungkin ya. Jadi definisinya insyaallah kita akan bahas. Juga beberapa istilah insyaallah kita juga akan bahas mengenai masalah syarat-syarat daripada orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan tersebut, dan tugas-tugas daripada orang yang menerima titipan apa saja, dan hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan jaminan atau jaminan pada orang yang menerima titipan, dan juga bagaimana prosesnya dalam pembatalan penitipan tersebut, dan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah wadi'ah yang 10 atau 11 menit ke depan kita akan bahas. Dalam pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai masalah definisi atau ta'arif daripada wadi'ah tersebut. Wadi'ah itu adalah merupakan akad ya, di antara kedua belah pihak, yang dimana pihak yang lain itu menjadi naib atau menjadi wakil dalam menjaga harta milik orang lain, atau atau bahasa lain misalnya seseorang menitipkan kepada pihak yang lain dalam berupa akad, yang dimana orang yang menerima titipan tersebut menjadi naibnya atau menjadi wakilnya dalam menjaga harta yang dimiliki oleh orang yang menitipkan. Nah itu dinamakan wadi'ah. Istilah yang sering dipakai di dalam wadi'ah tersebut, di mana sahibul mal atau pemilik harta disebut muwade atau mode, orang yang menerima titipan disebut mustauda atau wada'i. Dan barangnya tersebut wadi'ah. Nah, di dalam masalah ini itu istilah ya, dan ada istilah lain yang perlu kita pahami ya, atau misalnya perlu kita pahami di dalam masalah wadi'ah, karena wadi'ah ini merupakan amanah. Nah, di mana amanah penitipan harta orang lain tersebut ada dua, ada amanah milkiyah, ada amanah malikiyah, ada amanah di sini syariah. Adapun amanah malikiyah atau milkiyah itu amanah di mana seseorang itu menitipkan barang yang dimilikinya kepada pihak yang lain. Jadi di sini ada muwade, ada mustauda. Kalau amanah syariah itu tidak ada muwade, jadi hanya ada mustauda. Jadi dengan kondisi tertentu syar'i menentukan bahwa dia itu adalah mustauda atau yang menerima titipan. Sebagai contoh supaya tidak susah untuk difahami, bahwa ketika misalnya seseorang itu dititipkan ya, seorang dititipkan dari pihak yang lain, ini jadi mustauda, lalu dia meninggal dunia, maka ahli warisnya secara syar'i, amanat syariah ini harus menjadi amanat syariah di sini. Ahli waris orang yang menerima titipan tersebut, ini amanat syariah. Karena dari satu sisi dia tidak ada muwadi atau yang menitipkan barangnya kepada ahli waris, tapi kepada ayahnya misalnya, itu disebut amanah syariah. Kalau amanah malikiyah itu jelas-jelas dia menitipkan kepada pihak yang kedua. Itu bedanya amanah syariah sama amanah malikiyah. Di dalam masalah wadi'ah ini termasuk akad atau minal uqudil jaizah atau akad yang jaiz, yakni di mana kapan saja, di mana saja sang muwaddi, sang mustauda bisa membatalkan daripada titip dan penitipan tersebut. Jadi kalau misalnya dia kapan saja misalnya ada kondisi tertentu dia tidak bisa menjaga barang tersebut, dia kembalikan gitu. Jadi membatalkan penitipan tersebut. Atau kapan saja sang muwaddi yang menitipkan kepada pihak lain itu kapan saja dia bisa membatalkan penitipan tersebut. Itu namanya jaiz, yakni akad jaiz.
Berbeda dengan akad lazim. Akad lazim tidak bisa kapan saja misalnya membatalkan akad tersebut, kecuali dengan sebab-sebab tertentu, seperti misalnya sebab khayar, adanya khayar yang pernah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya adalah masalah syarat-syarat muwaddi' dan mustauda. Adapun syarat-syarat tersebut dua-duanya sama. Yang pertama adalah orang yang baligh, orang yang berakal, bukan orang majnun, bukan juga orang yang anak kecil yang belum baligh. Yang ketiga, secara ihtiyat wajib kepada mustauda harus orang yang memiliki kemampuan atau qadir ala hifdzih, atau memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menjaganya, tidak lemah atau tidak orang yang ajiz atau orang yang lemah dalam menjaga, bukan itu, tapi harus orang yang memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan untuk menjaganya. Itu ihtiyat wajib kepada mustauda. Nah, di dalam masalah ini ada beberapa permasalahan ya di mana permasalahan yang penting perlu misalnya kita sebutkan di dalam masalah ini. Contoh misalnya, kalau misalnya seseorang dia menerima titipan dari orang yang tidak baligh ataupun orang gila. Misalnya dia menerima titipan, maka orang yang bersedia menerima titipan dari orang yang tidak baligh atau orang yang gila, dia menjadi penjamin. Karena dia dia berani menerima titipan dari anak kecil tersebut. Jadi dia penjamin. Dan ketika dia mengembalikan kepada anak kecil kepada orang gila tersebut, dia tetap menjamin. Maka sebaiknya dia kembalikan kepada walinya. Itu dikembalikan kepada wali, dan secepatnya ketika dia menerima tersebut, dia harus mengumumkan kepada walinya untuk mengembalikannya, bukan kepada anak. Karena kalau misalnya dikembalikan lagi kepada anak kecil tersebut dan hilang, maka dia menjamin orang yang menerima titipan tersebut. Maka hati-hati dalam masalah ini, janganlah mau menerima titipan dari anak kecil. Kalau misal terpaksa dia titipkan, lalu dia umumkan kepada walinya kalau begitu. Jadi dinamakan di dalam masalah ini diumumkan. Nah, dalam masalah ini salah satu contoh daripada amanah amanah syar'iyah. Karena anak kecil sama orang gila tersebut bukan muwaddi, hakikatnya secara syar'i, karena dia bukan baligh. Salah satu syarat daripada muwaddi atau orang yang memberikan titipan itu harus baligh. Sedangkan ini anak kecil dan orang majnun atau orang gila, maka tidak ada muwaddi, maka ini termasuk daripada amanah syariah. Kewajiban amanah syariah, dia harus mengumumkan kepada walinya dan mengembalikannya kepada walinya, bukan kepada ibaratnya anak kecil tersebut atau orang gila tersebut. Misalnya gini, orang menitipkan kepada anak kecil atau orang gila, lalu hilang barang tersebut, maka anak kecil tersebut dan orang gila tersebut tidak menjamin. Yang gair mumayyiz, anak kecil yang gair mumayyiz. Loh, kenapa? Karena salah satu syarat daripada mustauda, orang menerima titipan, adalah baligh dan tidak majnun atau orang yang berakal. Kenapa dia menyerahkan titipan kepada anak kecil? Ketika hilang, maka anak kecil tersebut tidak menjamin. Kecuali kalau anak kecil tersebut adalah anak kecil yang mumayyiz, anak kecil yang bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Gitu di dalam masalah ini. Itu juga jadi penjamin anak kecil yang mumayyiz itu kalau berdasarkan tafrid dan ifratnya dia atau kesalahannya dia. Tetapi kalau misalnya tidak berdasarkan kesalahannya dia, seperti orang dewasa juga, orang berakal juga, maka hukum asli daripada mustauda itu amin. Artinya kalau hilangnya maka tidak menjamin, kecuali dengan ifrat dan tafrid. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahasnya. Nah, tugas daripada mustauda di sini jelas menjaga dalam kondisi uruf, orang mengetahui dia menjaganya. Jadi tidak lalai dalam penjagaannya. Jadi muta'arif, orang umum, orang masyarakat melihat bahwa ini muta'arifnya menjaga sesuai gitu. Jadi tidak berkelemahan di dalam masalah menjaga tersebut, atau tidak lalai dalam menjaga harta atau milik orang lain.
ada beberapa hal yang bisa menjadikan mustauda menjadi jamin atau penjamin. Sebagian pernah disebutkan sebelum beberapa detik sebelumnya. Tapi kita akan bahas secara detail kapan saja sang mustauda menjadi penjamin. Yang pertama, kalau misalnya terjadi kerugian daripada barang tersebut, kecacatan daripada barang tersebut, kalau disanadkan atau diisnadkan atau disandarkan kepada pihak mustauda, ya, walaupun dia tidak sengaja misalnya, tapi disandarkan. Contoh misalnya dititipkan misalnya gelas kristal, tetapi dia menjaganya. Ketika dia lewat misalnya di rumahnya misalnya dia terjatuh dan pecah misalnya barang tersebut, itu disandarkan kepada mustauda, maka dia pun tetap menjamin di dalam masalah ini. Apalagi kalau misalnya dia mustauda tersebut dengan kelalaiannya dia menyebabkan barang tersebut cacat atau kerugian daripada barang tersebut, maka jelas-jelas dia menjamin. Disandarkannya saja sudah menjamin, apalagi dengan secara sengaja dia melakukan lalai. Kalau misalnya seorang muaddi itu menitipkan kepada pihak yang lain, ya, dengan syarat misalnya dititipkan di tempat sesuatu yang telah ditentukan tempatnya, misalnya di bunker tertentu misalnya atau di kotak tertentu, ya, maka dia tidak bisa dipindahkan kepada kotak yang lain. Kenapa? Karena kalau dipindah kepada kotak yang lain, maka ketika terjadi kerugian daripada barang tersebut, yang terjadi pada barang tersebut misalnya kecacatan atau hilang, maka sang mustauda menjamin. Kecuali kalau dia tahu alim bahwa barang yang ditentukan oleh muaddi tempatnya itu adalah tidak aman. Maka sang mustauda berpikir, kalau misalnya dia ditempatkan di sini walaupun sudah ditentukan oleh muaddi, maka ini tidak aman, maka dia tetapkan kepada yang lebih aman, maka itu dia tidak menjamin. Nah, permasalahan lain misalnya segala penggunaan, ya, di dalam masalah ini tanpa izin daripada pemilik daripada barang tersebut, kalau terjadi kerugian daripada barang tersebut, maka dia menjamin segala penggunaan, kecuali kalau diizinkan dengan tentunya penggunaan barang tersebut dengan kondisi yang muta'arif, tidak berlebihan. Kalau berlebihan dalam penggunaan tersebut dan terjadi kerugian dalam barang tersebut, maka dia pun menjamin. Tapi kalau biasa-biasa saja tidak. Gitu. Nah, di dalam di dalam masalah ini misalnya ada beberapa hal yang sedikit, ya, ada tambahan sedikit pembahasan mengenai masalah kalau misalnya muaddi atau mustauda meninggal dunia atau menjadi majnun atau menjadi gila, apa hukumnya? Kalau misalnya sang muaddi atau yang memberikan titipan tersebut meninggal dunia atau menjadi gila, maka berubah amanat malikiyah tersebut menjadi amanah syar'i di tangan mustauda. Jadi mustauda menjadi amanah syar'i karena muaddinya ini meninggal dunia di dalam masa ini. Maka dia di dalam masa ini, ya, sang mustauda harus mengumumkan kepada dalam masa ini ahli waris atau walinya. Ahli waris atau walinya daripada muaddi tersebut, gitu. Tidak boleh diakhir-akhirkan, dia harus segera mengumumkan. Kalau misalnya dia diakhirkan, lalu terjadi kerugian dalam barang tersebut, diumumkan kepada walinya atau pada ahli warisnya, maka ibaratnya dia menjamin. Bagaimana kalau mustaudanya yang meninggal dunia? Kalau mustaudanya yang meninggal dunia, maka di dalam masalah ini tetap menjadi amanah syariah juga. Maka di dalam masalah ini amanah syariah bagi siapa? Bagi ahli warisnya mustauda dan bagi wasinya. Maka dia harus segera mengumumkan juga kepada muaddi di sini atau wakil daripada muaddi secara segera. Kalau misalnya dia diakhirkan lalu terjadi kerugian dalam barang tersebut, maka dia pun menjamin siapa? Wasi ataupun ahli warisnya mustauda. Itu saja yang pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah arya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.